Sidang lanjutan kasus kekerasan seksual di Hotel Setia. Hakim tolak eksepsi, kuasa hukum Rivel Sila siap buktikan klien tidak bersalah. Pedagang musiman raup untung saat memasuki tahun ajaran baru. Membangkitkan perekonomian daerah, HIPMI Belu gelar festival kuliner untuk dorong ekonomi daerah dan digitalisasi UMKM. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya, Maria Oktaviani, akan menemani Anda setengah jam ke depan. Majelis Hukum Pengadilan Negeri Atambua tolak eksepsi tim kuasa hukum Rivel Sila dalam kasus dugaan kekerasan seksual. Dakwaan dari penuntut umum dinyatakan sah, sidang berlanjut ke tahap pembuktian, dan kuasa hukum Rivel Sila menyatakan yakin bahwa kliennya tidak bersalah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua menjatuhkan putusan sela dalam sidang perkara dugaan kekerasan seksual terhadap terdakwa Rivel Sila. Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak nota keberatan atau perlawanan yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa dan menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum sah sehingga persidangan harus dilanjutkan ke agenda pembuktian. Menanggapi putusan sela tersebut, tim penasihat hukum Rivel Sila Putra Dapatalu menyatakan menghormati keputusan Majelis Hakim dan mengaku siap menghadapi babak pembuktian yang dijadwalkan pada pekan depan. Dalam keterangannya, Putra Dapatalu menegaskan agar JPU memastikan kehadiran seluruh saksi yang memiliki korelasi langsung dengan perkara ini tanpa terkecuali. Berdasarkan koordinasi di ruang sidang, JPU berencana menghadirkan lebih dari 5 orang saksi, sementara pihak terdakwa menyiapkan 2 hingga 3 orang saksi. Kepada rekan-rekan media semua, hari ini kami telah mendengar putusan sela yang diberikan oleh Majelis Hakim tadi ya. Dari putusan sela itu ada beberapa poin yang kami sudah simpulkan bahwa hakim ingin melanjutkan terkait surat dakwaan ini yang sudah kami lakukan perlawanan kemarin, sehingga kami melihat dari pihak kejaksaan pun juga harus siap untuk membuktikan bukti-bukti yang akan diajukan, baik saksi maupun bukti-bukti untuk minggu depan. Jadi kami juga selaku penasihat hukum dari Rivel Sila, kami juga siap untuk membuktikan bahwa klien kami itu tidak bersalah. Kami menggunakan asas praduga tidak bersalah. Jadi siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan, baik dengan saksi-saksi maupun dengan bukti-bukti yang lain. Putra juga menegaskan bahwa sejak proses BAP di kepolisian hingga persidangan bergulir, Rivel Sila secara konsisten membantah telah melakukan hubungan badan, pemaksaan maupun pemerkosaan terhadap korban berinisial ACT. Menurutnya, dakwaan terhadap kliennya minim alat bukti yang mengikat jika dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dalam persidangan kasus persetubuhan anak di bawah umur yang terjadi di Hotel Setia Atambua, muncul pertanyaan dari masyarakat karena ketidakhadiran PC Kota alias PK sebagai saksi yang tidak memenuhi 3 kali panggilan resmi Pengadilan Negeri Atambua dengan alasan sakit. Berikut informasi selengkapnya. Sidang lanjutan kasus pemerkosaan anak di Atambua kembali digelar pada Kamis 9 Juli 2026.
Sorotan dalam persidangan kali ini kembali tertuju pada Pice Kota yang sebelumnya disebut dalam proses persidangan namun tidak pernah hadir memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Jaksa penuntut umum memutuskan tidak lagi menghadirkan saksi tambahan termasuk Pice Kota dengan alasan alat bukti yang telah diajukan dinilai telah memenuhi unsur pembuktian. Menanggapi keputusan tersebut, kuasa hukum Rivel Sila Putra Dapatalu secara khusus menyoroti salah satu nama yang diduga kuat terlibat dalam rangkaian peristiwa, yakni Pice Kota. Pihaknya meminta agar yang bersangkutan kooperatif dan menghormati panggilan pengadilan, di mana pada perkara terdakwa lainnya dalam klaster kasus yang sama yakni Roy Mali, di mana saksi tersebut terus mangkir. Kami berterima kasih kepada jaksa penuntut umum yang sudah bersiap tadi menjanjikan bahwa minggu depan akan dihadirkan para saksi. Dan perlu saya tegaskan, saksi-saksi yang nanti dipanggil oleh jaksa penuntut umum yang ada korelasinya dengan masalah ini wajib untuk hadir. Tidak boleh tidak. Kita harus menghargai badan peradilan yang ada sehingga kita bisa mengetahui tentang duduk peristiwa masalah ini yang sedang terjadi di Kabupaten Belu. Kalau di Roy Mali kemarin itu tidak hadir sampai hari ini. Kalau untuk di kami itu kami mintalah dengan kerendahan hati bahwa Pice Kota tolong hadir. Entah mau sakit atau tidak tolong datang ya. Entah dia mau bersaksi seperti apa tolong datang karena di dalam rangkaian peristiwa ini Pice juga termasuk ya. Saya sebagai penasihat hukum dari Persila saya tidak menuduh. Tetapi tolong kita menghargai badan peradilan sehingga tidak ada tebang pilih dari antara semua saksi. Tidak ada yang mahkota, tidak ada yang istimewa atau orang kaya, orang miskin. Harus menghadiri. Nah, begitu. Sehingga persidangan ini berjalan dengan baik. Kita menghargai badan peradilan yang ada di negara Republik Indonesia. Putra berharap dengan dilanjutkannya persidangan ini fakta hukum yang sebenarnya terjadi di Kabupaten Belu dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur dapat terungkap secara terang benderang di hadapan majelis hakim. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Jembatan Termanu yang menjadi akses penting penghubung 4 kecamatan di wilayah Amfuang, Kabupaten Kupang, hingga kini masih menyulitkan masyarakat. Sejak putus akibat banjir, ribuan warga terpaksa menyeberang sungai untuk menjalankan aktivitas. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas dan perekonomian, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa mereka. Inilah tampak jembatan Termanu di Desa Manobelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang yang putus hingga kini belum dapat dilalui kendaraan maupun pejalan kaki. Putusnya jembatan yang menjadi akses utama menuju wilayah Amfoang ini memaksa warga mencari jalur alternatif dengan menyeberangi sungai. Kondisi kemarau seperti saat ini memang menyusutkan debit air Sungai Termanu. Kendaraan masih bisa dipaksa turun membelah dasar sungai, akan tetapi ongkos logistik membengkak karena warga terus membayar mahal untuk sekali penyeberangan darurat. Saat hujan turun dan sungai meluap, akses pendidikan hingga kesehatan otomatis lumpuh. Mereka terisolasi tanpa jalan keluar. Dan kalau kami melintasi jembatan ini, kalau kami dengan kendaraan bermotor, itu kami pengeluaran bisa satu kali saja bisa 100 atau 200. Kalau kita datang kalau banjir dia pas-pasan itu 100, tapi kalau banjir melebihi batas, tapi karena kebutuhan ini ekonomi atau pendidikan, kami bisa kasih keluar uang sampai 200.000 di berkisar itu. Sementara itu, Kepala Desa Manobelon menyebutkan bukan hanya soal kerugian materi dan terhentinya putaran ekonomi, rusaknya jembatan Termanu bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Tentu dengan adanya jembatan ini banyak warga yang mengalami hambatan, tentu ada juga yang korban jiwa. Ada yang ibu hamil meninggal oleh karena ambruknya jembatan, lalu ada warga yang meninggal oleh karena ketika mereka menyeberangi sungai ketika banjir. Warga Manobelon, Amfoang Barat Daya berharap akses jembatan Termanu dapat segera dibangun agar bisa memulihkan kembali mobilisasi dan perputaran roda ekonomi warga setempat.
Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Puluhan tenaga kesehatan di NTT menggelar aksi damai 1000 lilin di depan kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aksi ini merupakan bentuk duka sekaligus tuntutan keadilan atas meninggalnya Dr. Icha yang diduga terjadi setelah mendapatkan intimidasi dari oknum anggota DPRD. Puluhan tenaga kesehatan memadati halaman kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menyalakan lilin dan membawa poster bertuliskan tuntutan keadilan untuk Dr. Icha. Aksi damai ini menjadi simbol duka mendalam sekaligus seruan agar kasus yang menimpa Dr. Icha diusut secara tuntas dan transparan. Dalam audiensi bersama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, perwakilan massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya mendorong agar oknum yang diduga terlibat diberhentikan sementara dari jabatannya hingga proses hukum selesai, serta mendesak pemberian sanksi tegas apabila terbukti bersalah. Massa juga meminta pemerintah dan DPR menyusun regulasi khusus yang menjamin perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan saat menjalankan tugas profesinya. Yang pertama, siap mengawal serta mendorong pihak penegak hukum agar proses hukum dalam kasus ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. 2. Mengecam segala bentuk intimidasi terhadap tenaga kesehatan dan tenaga medis saat menjalankan tugas profesinya. Kami tegas menolak segala bentuk kekerasan fisik, pelecehan verbal, maupun intimidasi psikis terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sedang menjalankan profesinya. Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur menilai perlindungan terhadap tenaga kesehatan tidak cukup hanya melalui aturan tertulis, melainkan harus diiringi dengan penerapan standar operasional dan mekanisme pelaporan yang jelas di setiap fasilitas kesehatan. Aksi damai 1000 lilin ini diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan keadilan bagi Dr. Icha, sekaligus memperkuat jaminan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan agar dapat menjalankan tugas profesinya tanpa intimidasi, ancaman maupun kekerasan. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timor TV. Pedagang musiman raup untung saat memasuki tahun ajaran baru 2026-2027 yang akan dimulai 5 hari lagi. Informasi selengkapnya usai jeda.